Dengan panjang 365 meter, 2.800 kamar, berat 250.000 ton, dan 22 lift, bangunan ini benar-benar besar dan bisa mengapung. Tapi ini bukan gedung pencakar langit New York, ini adalah Icon of the Seas, kapal pesiar terbesar di dunia. Kapal baru ini luar biasa dalam segala hal. Ramah lingkungan dibandingkan dengan kapal pesiar modern lainnya. Kapal ini adalah kapal pertama yang pernah ditenagai oleh gas alam cair, atau LNG, membuat air tawarnya sendiri melalui pabrik desalinasi, serta dapat terhubung ke koneksi Green Shore Power. Pembuatan Icon of the Seas berlangsung selama 900 hari di Turku, Finlandia, dimulai dengan pemotongan baja pertama pada Juni 2021. Walaupun begitu, rencana pengembangannya sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2017, sementara perancangan badan kapal secara umum, termasuk dek kapal sudah rampung pada tahun 2018. Adapun biaya untuk pembangunan Icon of the Seas mencapai 1,65 miliar euro, atau setara dengan 1,8 miliar dolar, atau jika dirupiahkan setara dengan 27 triliun rupiah. Bukan tanpa alasan dikatakan sebagai kapal terbesar sepanjang masa, sebab panjang kapal Icon of the Seas hampir setara dengan tinggi menara New York, atau bisa dikatakan 3 kali panjang lapangan sepak bola. Adapun ukuran dan kapasitas kapal, yaitu panjang kapal 365 meter, lebar kapal 66 meter, tinggi kapal 177 meter. Memiliki bobot kotor 250.800 ton dengan 20 dek, kabin sebanyak 2.805. Sedangkan untuk kapasitas penumpang 7.600 dan awak kapal sekitar 2.350, itu berarti hampir 10.000 orang yang mana hal ini setara dengan populasi sebuah kota kecil. Lalu, bagaimana megastruktur sebesar ini sebenarnya dibangun, dan bagaimana prosesnya merubah dari desain awal menjadi kapal pesiar super megah dan terbesar sepanjang masa? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video ini. Semuanya dimulai dari sketsa atau desain kapal. Perusahaan kapal pesiar awalnya membuat desain kasar kapal Icon of the Seas, mulai dari bentuk kapal, termasuk ukuran, jumlah penumpang, dan fasilitas-fasilitas unik yang akan menjadi ciri khas kapal. Proses pembuatan desain kapal dibuat dengan bantuan komputer, dan dibuat sangat detail. Kemudian, berbekal proposal yang telah disusun oleh perusahaan, dalam hal ini Royal Caribbean, mereka kemudian pergi ke perusahaan galangan kapal untuk melihat mana yang paling cocok untuk kapal tersebut. Keputusan akhir biasanya didasarkan pada batasan logistik seperti harga, kecepatan, dan ukuran galangan kapal. Pada akhirnya pembuatan kapal Icon of the Seas digarap oleh perusahaan galangan kapal Maya Turku di Finlandia. Maya Turku merupakan galangan kapal ternama di Eropa yang telah membangun beberapa kapal pesiar terbesar di dunia, termasuk Oasis of the Seas, Allure of the Seas, Harmony of the Seas, dan Symphony of the Seas. Dan Icon of the Seas merupakan kapal pesiar kelas Oasis keempat yang dibangun oleh Maya Turku. Setelah desain dan perusahaan pembuat kapal sepakat, berikutnya dilakukan persiapan bahan. Adapun bahan utama dalam pembuatan kapal pesiar adalah baja. Bahan baja dipilih dikarenakan baja memiliki ketahanan sangat baik terhadap korosi air laut. Baja-baja diproduksi di dalam pabrik pengolahan baja. Pada akhirnya dari pabrik ini, akan menghasilkan lempengan-lempengan baja berukuran besar, yang nantinya akan dijadikan bahan dasar pembuatan kapal Icon of the Seas. Sebelum dibawa ke tahap berikutnya baja-baja tersebut diberikan pelapis, agar semakin tahan terhadap korosi. Tahap berikutnya yaitu pemotongan baja. Perusahaan galangan kapal pertama kali mulai membentuk baja menjadi ribuan potongan kecil yang nantinya akan menjadi struktur utama kapal. Para pekerja akan memotong lembaran-lembaran baja menggunakan mesin-mesin pemotong canggih, yang sebelumnya telah dibuat di pabrik pembuatan lempengan baja. Setelah lempengan baja ini dipotong, selanjutnya potongan baja akan dibentuk atau dilengkungkan sesuai dengan blueprint kapal.
Sebelum kapal Icon of the Seas mulai dibangun, maka dilakukan upacara pembukaan atau peresmian yang disebut dengan keel laying. Upacara ini mirip dengan upacara peletakan batu pertama di Indonesia, bedanya pada mereka menggunakan koin. Di mana koin emas akan diletakkan dalam blok paling bawah kapal sebagai simbol keberuntungan bagi semua orang yang akan berlayar di kapal tersebut. Setelah upacara pembukaan, selanjutnya kegiatan konstruksi kapal akan dimulai. Pekerja akan memulai kegiatan mereka untuk membangun kapal. Pembangunan kapal Icon of the Seas dibagi menjadi dua area. Area pertama dilakukan di galangan kapal dan area kedua di luar galangan tetapi masih dalam satu area. Pada galangan kapal, dilakukan pembuatan rangka dasar kapal pesiar. Para insinyur mulai membuat dasar kapal dengan menggabungkan lempengan baja dengan rangka dasar kapal. Pekerjaan dilakukan dengan bantuan berbagai alat-alat atau mesin canggih. Sedangkan di area kedua, dilakukan pembuatan dek-dek kapal pesiar. Dek-dek kapal dibuat oleh para pekerja sesuai dengan blueprint yang telah ditentukan sebelumnya. Selain pembuatan rangka kapal, di tempat yang berbeda juga dibuat mesin kapal. Mesin utama untuk kapal pesiar Icon of the Seas dibuat oleh perusahaan Wärtsilä dari Finlandia. Wärtsilä adalah perusahaan teknologi global yang terkenal dengan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk industri maritim dan energi. Mesin ini dirancang untuk beroperasi dengan bahan bakar gas alam cair, atau LNG, yang merupakan bahan bakar yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar minyak tradisional. Setelah semua komponen kapal pesiar selesai dibuat, selanjutnya dilakukan perakitan kapal Icon of the Seas. Perakitan meliputi perakitan rangka dasar dengan dek kapal, serta pemasangan mesin kapal pesiar. Dek-dek kapal yang sebelumnya dibuat di area yang berbeda, diangkut ke area galangan utama di mana kemudian dirakit dan disatukan oleh krain besar lapis demi lapis, menyerupai puzzle atau Lego. Proses penyambungan ini menggunakan teknologi pengelasan. Selain kotak-kotak logam ini, galangan kapal juga memasang mesin dan tangki bahan bakar kapal, serta beberapa kabel overhead, pipa ledeng, dan ventilasi. Selanjutnya, masuk ke tahap pengecatan. Bagian bawah kapal dicat dan nama kapal dituliskan. Penggerak kapal dan fitur navigasi lainnya dipasang di bagian bawah kapal, dan tempat atraksi luar ruangan ditambahkan ke dek atas, termasuk seluncuran air, roller coaster, bar terapung, dan eksterior kapal lainnya mulai dipasang. Sehingga pada tahap ini kapal pesiar telah menyerupai bentuk sesungguhnya walaupun belum sempurna. Selanjutnya di bagian interior kapal pesiar ditambahkan berbagai barang dan dekorasi menyerupai hotel bintang 5. Meja, kursi, dan karpet mulai memenuhi interior kapal, akhirnya membuatnya terlihat seperti kapal pesiar sempurna. Selain itu, pada tahap ini semua instalasi kapal seperti listrik, air, dipasang dan dicoba untuk memastikan interior kapal siap digunakan. Tahap selanjutnya setelah semua komponen kapal disatukan baik interior maupun eksterior, maka kapal pesiar telah sepenuhnya siap diluncurkan. Perlahan, kapal bersiap untuk momen besarnya, yaitu peluncuran. Ini adalah saat semua pekerja, insinyur, dan desainer kapal berkumpul untuk melihat kapal mereka akhirnya menyentuh air untuk pertama kalinya dan benar-benar mengapung. Proses peluncuran dilakukan dengan membuka pintu air menuju galangan kapal dibuat. Secara perlahan air akan memenuhi galangan kapal dan kapal pun mulai mengapung. Selanjutnya kapal ditarik menuju keluar galangan kapal. Kapal kemudian menjalani uji coba laut yang biasanya berlangsung selama 1 hingga 3 hari. Petugas dan perwakilan dari perusahaan asuransi menguji kelayakan kapal, melakukan beberapa manuver, dan membiasakan diri dengan kemampuan navigasi kapal. Berdasarkan sumber resmi, Icon of the Seas menjalani 2 tahap uji coba laut. Tahap pertama, dilakukan pada bulan Juni 2023.
Sedangkan tahap kedua, dilakukan pada tanggal 23 Desember 2023 dan berlayar melintasi Samudra Atlantik menuju Miami, Amerika Serikat. Secara keseluruhan, setelah beberapa sentuhan akhir di galangan kapal, kapal baru ini diisi dengan anggota awak dari seluruh dunia. Kapal kemudian menuju ke pelabuhan asalnya di mana para penumpang akan menunggu untuk naik dalam waktu sekitar 7 hari. Sebelumnya, Icon of the Seas resmi diserahkan kepada perusahaan kapal pesiar Royal Caribbean di galangan kapal Maya Turku, Finlandia, pada 27 November 2023. Dan pada akhirnya, kapal pesiar terbesar di dunia Icon of the Seas memulai pelayaran perdananya dari pelabuhan Miami, Amerika Serikat pada Sabtu, 27 Januari 2024. Nah, itulah proses singkat pembuatan kapal terbesar di dunia, Icon of the Seas. Sungguh menakjubkan dan luar biasa, kapal terbesar di dunia kini siap mengarungi lautan. Semoga video ini dapat menambah wawasanmu. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.